kok bisa ada orang-orang yang setega itu gitu, apa mereka nggak takut sama Allah gitu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mbak Zak Channel ya teman-teman. Kali ini saya mau cerita tentang email saya yang hilang kemarin gitu ya. Tapi saya nggak bisa ceritain semua detailnya di sini, detail kronologinya gitu ya. Yang jelas saya kena tipu qadarullah gitu ya, dan email saya diambil oleh orang lain gitu. Awalnya ya pasti sempat kesal juga, sempat marah juga gitu ya. Kita manusia juga, kita punya rasa kecewa juga karena ada alasan dibalik kenapa saya melakukan itu gitu ya. Ada tujuan tertentu yang insya Allah menurut saya itu mulia gitu ya, tentang berkaitan dengan orang tua saya juga. Tapi ya qadarullah, Allah belum izinkan gitu. Nah, di situ juga saya sempat ngerasain yang namanya marah, kesel. Terus saya juga tanya, kok bisa ada manusia yang setega itu gitu loh, kok bisa ada orang-orang yang setega itu gitu, apa mereka nggak takut sama Allah gitu kan. Saya juga sempat ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi ya namanya penipu ya, qadarullah ya, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Memang salahnya saya sendiri, salahnya saya adalah saya terlalu terburu-buru di hari itu ya. Di hari itu saya terlalu terburu-buru karena mungkin sudah sangat menginginkan gitu ya, untuk tujuan saya tercapai gitu. Tapi saya nggak melakukan cek dulu, padahal biasanya saya tuh juga selalu cek dulu apakah orang ini penipu atau enggak. Saya selalu cek di berbagai sumber gitu ya, dengan cara apapun saya cek dulu gitu, pasti selalu ada petunjuk di situ kan. Tapi qadarullahnya hari itu saya langsung percaya gitu aja gitu, karena ya orang ini tuh dia followersnya juga sudah banyak gitu ya, sudah banyak gitu. Tapi saya pikir nggak mungkin lah kalau dia nipu gitu kan, tapi ya qadarullah ternyata memang dia penipunya gitu. Saya udah coba juga hubungi ke pihak Google, tapi ya tidak bisa diklaim karena akun diretas gitu ya, karena memang penipuan gitu ya. Jadi ya Google tidak bisa membantu di situ. Saya coba cari jasa-jasa pengembalian akun gitu kan, meskipun sudah banyak orang juga yang apa namanya, yang mewanti-wanti ke saya juga, kalau misalkan ada yang menawarkan bantuan ini itu jangan ditanggepin, mereka itu komplotannya si penipu itu gitu. Sebenarnya udah banyak orang yang mengingatkan ke saya seperti itu, dan ya masih ada sedikit harapan supaya akun itu bisa balik lagi. Jadi saya tetap cari jasa-jasa itu sembari saya cek gitu ya, sembari saya berhati-hati apakah dia ini komplotan dari penipu atau dia sendiri penipu atau bagaimana gitu. Dan ya tidak ada nihil, tidak ada gitu ya, tidak ada jasa pengembalian akun yang bisa mengembalikan akun ya gitu, karena Google sekarang sudah sangat ketat sekali untuk perlindungannya ya. Saya akuin terima kasih Google ya, ini murni kesalahan saya juga gitu. Lalu saya ingatkan juga kepada teman-teman semua agar tidak ada lagi yang mengalami hal yang seperti saya gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa mengembalikan akun teman-teman, karena itu sudah ranahnya, mungkin ranahnya IT atau hacker atau cyber atau yang lainnya, itulah seperti itu ya. Jadi untuk yang orang-orang biasa seperti kita itu rasanya sangat sulit sekali untuk bisa mendapatkan akun itu, apalagi ketika mereka menawarkan untuk kita membayar dulu gitu ya. Kita membayar dulu baru akunnya dikasih ke kita, itu kemungkinan besar adalah penipuan juga gitu ya. Karena jangan sampai kita bayar duluan gitu ya. Kalaupun ada yang bersedia membantu kita untuk tidak membayar duluan, mereka berikan dulu akun kita baru kita bayar mereka, itu hanya 1-2 orang aja yang ya semoga mereka adalah orang-orang baik yang Allah kirimkan untuk kita gitu ya. Karena kemungkinan itu pasti tetap ada teman-teman, tapi
ya itu hanya satu atau dua orang aja yang mungkin bisa untuk melakukan itu gitu ya. Jadi teman-teman semua tetap hati-hati ya, jangan percaya sama jasa pengembalian akun apapun itu, entah di YouTube, entah di TikTok, entah di Instagram, Facebook, atau yang lainnya ya. Tidak ada yang bisa melakukan itu teman-teman gitu ya. Tapi dari kejadian itu juga ya, saya sempat 1 pekan itu saya nggak nafsu makan gitu ya. Saya nggak nafsu makan sama sekali. Saya hari pertama saya mual, saya muntah-muntah gitu. Tapi ya alhamdulillah ini sudah masuk hari ke entah yang keberapa, dan saya berusaha untuk menenangkan diri saya selalu gitu ya. Dan alhamdulillah saya juga menemukan beberapa hikmah yang bisa saya ambil, meskipun sekarang masih agak berat juga gitu ya. Jadi saya mohon kepada teman-teman semua untuk bantu doakan saya juga supaya bisa lekas sembuh, dan semoga teman-teman gak ada yang ngerasain seperti yang saya rasakan gitu ya. Semoga ini cukup jadi pelajaran buat kita semuanya. Nah, jadi hikmah pertama yang bisa saya ambil adalah bahwa kedepannya kita tuh harus lebih hati-hati lagi gitu ya. Misal pun kita dalam keadaan yang terhimpit, kita sudah terdesak, kita sudah mentok sekalipun gitu ya, jangan buru-buru ambil keputusan ya, jangan buru-buru ambil keputusan, apalagi kita ngambil keputusan itu sendiri gitu ya, karena kita sedang dalam keadaan terdesak. Kalau bisa sebelum memutuskan sesuatu, kita minta bantuan orang lain, kita minta pendapat mereka, karena kita sedang kacau gitu ya, karena kita sedang kacau dan kita nggak tahu mana yang benar mana yang enggak gitu. Jadi kalau kita nggak bisa tenang, untuk memutuskan, kita minta bantuan orang lain, entah itu saudara, entah itu teman, entah itu orang tua, atau siapapun itu yang ya mereka sekiranya mampu untuk memberikan masukan kepada kita gitu ya. Pokoknya harus lebih hati-hati lagi, jangan terburu-buru dan jangan kemakan yang instan gitu ya, karena semuanya selalu berproses, nggak ada yang instan. Kalaupun instan itu pasti belum tentu baik gitu ya. Kemudian hikmah yang kedua adalah selalu melibatkan Allah teman-teman, meskipun kita sedang dalam keadaan terhimpit ya, paling sempit sekalipun, jangan lupakan Allah gitu loh ya. Kita ngerasa ya udah gini aja, ya udah aku maunya gini aja gitu, tapi kita lupa bahwa ya kita miliknya Allah, kita nggak bisa ngurusin diri kita sendiri pun, kita nggak bisa gitu. Makanya kita butuh bantuan Allah, bahkan dalam keadaan yang sudah sesempit itu, jangan melupakan Allah gitu ya, jangan melupakan Allah dalam hidup kita, dalam diri kita gitu. Jangan merasa mampu ngurusin diri sendiri, jangan ya. Selalu libatkan Allah dalam setiap perkara kita. Sebelum memutuskan sesuatu, minta petunjuk sama Allah ya, minta diberikan petunjuk sama Allah, dikuatkan, ditenangkan kalau memang kita merasa ragu di situ. Dan ya, segala sesuatu yang meragukan itu pantas untuk ditinggalkan teman-teman, karena itu adalah sinyal dari Allah bahwa itu nggak baik buat kita. Kalau kita sudah merasa ragu, tinggalkan ya, jangan dipaksakan. Di situ sudah ada bantuan dari Allah gitu. Hikmah yang ketiga teman-teman ya, apapun rencana kita, nggak selamanya itu tuh baik gitu, karena manusia kan cuma bisa merencanakan, tapi hasil akhirnya itu mutlak miliknya Allah semata gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupakan juga bahwa kita ini sedang berproses, kita ini manusia gitu. Apapun rencana kita, selalu libatkan Allah. Jangan merasa bisa ngurusin semuanya sendiri gitu loh. Tugas kita hanya berikhtiar, sedang untuk hasilnya itu murni miliknya Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya memberikan hasil yang terbaik dan memberikan petunjuk kepada kita jika memang itu bukan yang terbaik untuk kita gitu. Dan kemudian jangan menaruh harapan pada manusia ya, lagi dan lagi jangan menaruh harapan pada manusia. Ali bin Abi Thalib berkata ya, berharap kepada manusia adalah seni patah hati yang disengaja, dan itu nyata teman-teman, itu nyata sekali. Sedikit apapun kita menaruh harapan pada manusia, siap-siaplah untuk kecewa ya.
Karena Allah nggak mau kita berharap sama makhluk, Allah nggak mau kita berharap sama manusia. Allah cemburu dan Allah akan patahkan hati kita di situ. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita hanya menyandarkan diri kita kepada Allah, gitu ya. Jadi istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Mungkin ini juga teguran dari Allah karena kita terlalu saya terlalu percaya kepada makhluk, terlalu berharap kepada manusia, gitu ya. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Jangan sampai hal itu terulang lagi, gitu ya. Nggak apa-apa, namanya manusia pasti pernah berbuat salah, tapi nggak apa-apa ya, supaya bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kemudian kalau sudah seperti itu ya teman-teman, hikmah yang selanjutnya adalah ridho, ya, ridho terhadap segala takdirnya Allah. Seperti yang kemarin sudah kita bahas di video saya ya, bahwa iman ridho terhadap takdirnya Allah itu juga rukun iman yang keenam. Jangan lupakan rukun iman yang keenam ini teman-teman ya. Kita ingat rukun iman yang pertama, kedua, ketiga, tapi kita lupa kepada rukun iman yang keenam. Naudzubillah, gitu ya. Jangan sampai ya. Jadi apapun yang menimpa kita, entah itu baik, entah itu kurang baik menurut kita ya, menurut kita kurang baik, yakinlah bahwa semuanya itu baik, semua dari Allah itu baik ya. Pasti ada sesuatu yang sudah Allah siapkan di belakang nanti, entah apa, ataupun itu merupakan teguran buat kita, dan itu tidak lain adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, gitu ya. Jadi ridho terhadap takdirnya Allah, semoga Allah lapangkan hati kita selalu ya. Semoga Allah luaskan hati kita, tenangkan hati kita untuk menerima semua ketetapannya, gitu. Dan semoga dengan ini Allah mengganti apa yang sudah Allah ambil dengan pahala kesabaran yang disebabkan karena ketabahan kita terhadap ujian yang Allah berikan, gitu ya. Lalu hikmah yang selanjutnya teman-teman, dari kejadian ini tuh Allah mau ngingetin lagi, gitu ya, bahwa sebanyak apapun orang yang jahat ke kita, jangan pernah membenci orangnya, gitu ya. Meskipun dia sejahat apapun sama kita, jangan pernah benci orangnya, tapi benci perbuatannya, gitu ya. Itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya sendiri ya. Dan guru saya juga pernah menasihatkan seperti itu. Berbuat baiklah kepada semua manusia, berbuat baiklah kepada seluruh manusia, dan jika pun mereka berbuat buruk kepada kita, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Dan ketika engkau melihat pelaku maksiat, ketika engkau melihat orang yang berbuat dosa, jangan benci orangnya, tapi benci perbuatannya, benci maksiatnya, gitu ya. Doakan orang itu tetap mendapatkan hidayah dari Allah, dan jika suatu hari dia kembali setelah mendapatkan hidayah, maka teruslah berbuat baik kepadanya. Maka dari hari pertama saya tertipu, saya sudah sampaikan kepada diri saya sendiri, jangan benci orangnya, jangan benci orangnya, jangan benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Dan saya doakan semoga suatu saat dia mendapatkan hidayah dari Allah, dan semoga suatu saat dia bisa menjadi orang yang baik dengan izin Allah, gitu ya. Karena kasihan kepada anak keluarganya yang memakan uang haram, gitu ya, kasihan mereka. Dan teman-teman, percayalah bahwa meski sebanyak apapun manusia yang menipu kita, jahat sama kita, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa tetap ada 1-2 orang yang akan membantu kita, gitu. Dan itu membuat saya sadar bahwa kalau kamu nggak menemukan orang baik, bukan berarti mereka nggak ada, gitu ya. Kita hanya belum menemukannya. Dan jika pun kita benar-benar tidak menemukannya, tetaplah jadi orang baik itu. Jadilah satu di antara mereka. Maka meskipun orang lain berbuat jahat kepada kita, jangan kita berbuat jahat balik kepada mereka, gitu ya. Tetaplah kita menjadi orang baik itu sendiri, gitu ya. Itu hikmah yang saya dapatkan juga
ya, bahwa ternyata masih ada juga yang peduli sama kita, yang bahkan orang-orang itu hanya mengingatkan kita jangan percaya sama yang menawarkan jasa. Itu bisa jadi mereka adalah komplotan dari penipu. Bahkan orang yang mengingatkan kita sekedar itu saja, ya itu dia orang baik, teman-teman. Ya, itu dia juga orang baik. Jadi jangan merasa sempit hati bahwa pertolongan-pertolongan Allah itu sebenarnya ada. Pertolongan-pertolongan Allah itu sebenarnya dekat. Hanya saja kita terlalu sempit gitu ya, terlalu memandang masalah itu sampai kita lupa bahwa di sekitar kita sudah Allah hadirkan pertolongan-pertolongannya itu gitu ya. Jadi ya gitulah, saya hanya bisa berdoa kalau memang akun itu bisa kembali ya alhamdulillah, tapi kalaupun sudah tidak bisa kembali, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik, semoga Allah ganti dengan pahala kesabaran yang berlimpah gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman, pesan dan hikmah yang saya ambil adalah supaya Allah ngasih tahu ke kita bahwa kalau udah buat akun ya dijaga betul-betul gitu loh ya, karena di situ ada data pribadi kita, di situ ada data-data penting kita ya, karena HP saya kemarin itu kan di reset ya, HP saya di reset kembali ke setelan pabrik gitu kan. Di situ padahal ada semua dokumen-dokumen saya, semua berkas-berkas saya, semua tulisan-tulisan saya, karya-karya saya itu ada di situ semua ya. Jadi saya ngerasa lewat ini tuh Allah mau ngingetin saya kalau udah punya akun dirawat baik-baik gitu loh. Maksudnya dijaga, diaktifkan autentikasi 2 faktor, diaktifkan semua keamanannya supaya ya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ini gitu ya. Jadi pesan saya buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman punya akun Google ya, meskipun dipakai atau nggak dipakai, tolong diaktifkan semua fitur keamanannya itu ya, supaya teman-teman nggak ngerasain juga apa yang saya rasain gitu, karena di situ ada data-data pribadi teman-teman yang bisa aja disalahgunakan sama orang lain gitu, dan kita semua nggak akan menginginkan itu gitu kan. Dan untuk cara autentikasi 2 faktor, cara supaya HP nggak bisa di reset dari jauh, kemudian cara pemulihan akun yang masih bisa dipulihkan, alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan pengetahuan tentang itu ya dari kejadian ini. Lagi-lagi ini adalah hikmah yang bisa saya ambil gitu ya, biidznillah. Alhamdulillah Allah berikan ilmu-ilmu baru meskipun lewat kejadian seperti ini ya. Jadi mungkin nanti saya akan bikin channel baru lagi untuk tutorial-tutorial seperti mengembalikan akun yang masih bisa dikembalikan, bagaimana cara agar HP kita tidak di reset dari jauh oleh orang lain dan sebagainya itu ya. Jadi teman-teman diaktifkan dulu tombol subscribe-nya, loncengnya juga, supaya teman-teman gak ketinggalan kalau nanti saya ada info terbaru gitu ya. Dan bismillah, mulai hari ini saya akan aktif kembali untuk membagikan hal-hal yang bermanfaat, untuk membagikan berbagai hikmah-hikmah yang saya dapatkan. Semoga teman-teman gak bosen, dan terima kasih sudah selalu mensupport, mendoakan saya, dan tolong doakan juga untuk seluruh muslimin yang ada di dunia, dan doakan juga kepada orang-orang yang jahat sama kita supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah gitu ya. Cukup itu dulu untuk hari ini teman-teman, terima kasih. Semoga ada hikmah yang bisa diambil oleh teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.